Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam psikologi jalanan. Psikologi perjalanan ini takkan pernah ada habis-habisnya. Karena psikologi ini adalah bentuk reaksi dari kejiwaan, dari hati nurani, dari kebaikan-kebaikan yang ada di hati kita di dalam mengendalikan satu nilai hawa nafsu, katakan nilai negatif yang diberikan di bagian jiwa kita ini untuk kita kendalikan. Apakah dia mampu mengikuti segala kehendak Tuhan atau justru melawan dan menentang kehendak Tuhan. Apabila dia berhasil mengikuti, itulah dikatakan jiwa-jiwa yang tenang, yang diseru ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jika dia gagal mengikuti dan lebih cenderung mengikutkan hawa nafsunya, maka itulah yang di dalam perjalanan hidupnya memaknai neraka di dalam hidupnya, neraka di dunia dan neraka di akhirat. Jadi ada dua dalam hidup kita yang kita pilih sendiri, menempuh segala peraturan, segala konsep kitab suci di dalam kejiwaan, maka akan kita telah memesan tiket kebahagiaan kita satu lurus, jalan yang lurus dengan seluruh anak cucu kita di dunia. Atau memilih melawan segala peraturan, berjalan, maka kita telah memesan tiket kehancuran, neraka, kerusakan seluruh diri kita, anak cucu kita yang mengawal ini di dunia. Jadi Oke. Kita coba bedakan skop secara mendasar antara psikologi atau ilmu kejiwaan yang ada di lapangan ini dengan ilmu-ilmu lain yang kita pelajari selama kita hidup. Jadi mungkin secara umum kita akan pisahkan, ada dua ilmu yang kita pelajari. Ada ilmu secara fisik. Secara fisik ini berkaitan dengan sains, dan juga ada ilmu secara jiwa. Secara fisik berkaitan dengan sains, kita akan diajarkan seperti matematik, biologi yang memang melalui cara-cara ilmiah, metode-metode ilmiah, penelitian, mengambil beberapa variabel atau masukan, dilakukan dugaan-dugaan, dilakukan uji coba, dapat kesimpulan. Itu kita katakan jadi ilmu yang secara fisik, lahiriah atau sains. Yang kedua adalah ilmu secara kejiwaan. Ada yang dia mengatakan secara batin, kebatinan, atau juga mengatakan secara ruhani. Perbedaannya secara mendasar ketika ilmu sains, ilmu secara lahiriah atau fisik atau physically, secara yang nampak, kita akan diajarkan di alam raya ini ilmunya dulu. Alat penangkapnya sama, akal, yaitu mata, telinga, dan hati. Diajarkan dulu kita contoh matematik. Kita diajarkan 2 ditambah 3 adalah 5. Disusunlah 2 lidi. Ini ada 2 lidi, ini ada 3 lidi. Lidi untuk sapu atau berupa buah, ada 2 buah, 3 buah. Lalu diajarkan mata melihat, telinga mendengar, hati mulai memahami. Mulai berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan. Akhirnya anak-anak dari ketika SD mulai berpikir. Ada 2 kelompok variabel, 2 kelompok bagian, yaitu 2 dan 3 buahnya. Kalau kita gabungkan dia menjadi 5. Kenapa? Bisa dihitung menggunakan, kita lihat dengan mata dan didengar telinga dari hati. Maka timbullah tercancap bahwa 2 tambah 3, 5. Berangsur-angsur mulai dari pertambahan, perkalian, perkurangan. Perkalian contoh 2 kali 3, 6. Akan ada dibagi satu kelompok 2, 2, 2 sebanyak 3 kali. Kita menjadi 6. Maka lambat laun logika berpikir, lalu kita diuji.
Setelah logika berjalan, mata, telinga, hati berjalan, hati memahami, jika diuji lulus, ketika lulus, dapatlah kita ilmu. Ilmu yang menancap di hati, nama ilmu mengira, ilmu berhitung yang dikatakan lebih cenderung sebut ilmu logika. Kecerdasan berfikir dan ujung-ujungnya akan menghantarkan kita di dalam menelaah seluruh aspek kehidupan di dalam bab atau urusan atau skop untung dan rugi. Makanya kalau kecerdasan intelijen itu ketika kita akan pergi ke suatu tempat, berbuat sesuatu, ataukah itu berdagang, berbisnis, atau apa saja, kita akan berpikir apa keuntungannya, apa kerugiannya, apa saja. Berarti intelligent question kita, kecerdasan intelijen, kecerdasan logikanya berjalan. Anda akan lihat seseorang berbuat, dia tidak pikir apa-apa, jalan aja. Ketika dia berbuat, baru melihat kerugian, baru dia berkata, aduh. Karena berarti ada unsur kecerdasannya, dia tidak bisa menelaah dari awal. Walaupun itu tidak menjamin sebuah kesuksesan. Jadi ilmu fisik, kita akan diajarkan ilmu dulu, biologi, apalagi kita akan diajarkan sel-sel, mitokondria, kita diajarkan lagi nukleus dan berbagai macam di dalam sel tuh. Di mana sel itu kehebatan seperti makhluk hidup yang bernyawa, seperti digambarkan dalam biologi. Ada pernafasannya, metabolismenya, hormonnya, intinya. Oke, ada pasukan khusus dalam sel membunuh penyakit. Lalu kita diuji, lalu kita berhasil. Sehingga kita mengenal struktur tubuh, hormon-hormon tubuh. Tuh. Yang pada tingkatannya kita akan mempunyai gelar-gelar. Pengakuan-pengakuan secara sains. Lulus, jadi kita belajar teori, diuji, lulus. Dapatlah ilmu tersimpan. Di dalam dada, di dalam pikiran, kemudian di dalam textbook atau dalam tertulis. Ada gelar doktor, insinyur, sarjana. Bagaimana dengan ilmu jiwa? Apakah kita diajarkan dari SD dulu, ini jiwa adalah begini, nanti jiwa berumah tangga begini, ingin mencari pasangan jodoh, oh anak muda katanya pacaran, cari cewek begini, jadi bapak nanti sikapnya begini, bergaya seperti ibu begini, begitu. Apakah seperti itu? No. Ternyata ilmu jiwa, psikologi, lebih tepat psikologi jalanan, ilmu di lapangan dari kita lahir sampai kita dimatikan, dari kita tidak bisa berbicara sampai pandai berbicara, kemudian tak bisa lagi berbicara, masuk ke dalam kubur. Ilmunya terbalik dibandingkan ilmu secara fisik. Di dalam ilmu kejiwaan, ternyata kita akan diberi ujian-ujian terlebih dahulu. Jadi kita tidak dibagi teori. Setelah kita mengalami ujian, lalu mata, telinga, dan hati akan bergerak secara nurani, secara psikologisnya, secara kejiwaannya. Ada sesuatu yang hidup di dalam dada kita, menuntun untuk ikut menyelesaikan ujian. Ketika kita selesai, barulah hati bisa mengambil kesimpulan yang buat, oh begini. Berarti ilmunya, jika ada ujian seperti ini, suatu hari lagi jika berulang, saya harus seperti ini. Karena saya sudah mendapatkan kesimpulan. Saya sudah mengambilkan pembelajaran. Saya sudah mendapatkan ibroh dan natijah. Saya sudah mendapatkan pengalaman batin. Mana? Kita lihat. Anak kecil ingin berjalan. Mana ada anak kecil mau boleh berjalan, orang tua mengajarkan begini cara jalan, pegang dinding, begini cara merangkak, begini cara berbicara. No. Anak kecil dengan naluri yang ada, dengan kecerdasan yang diberikan Tuhan, bergerak sendiri, merangkak sendiri. Bangun sendiri, pegang-pegang dinding, jatuh. Tak diajari. Itu ujian buat dia. Tapi apa jatuh anak kecil tuh? Mundur, rebah. Tidak, anak kecil bangun lagi. Jalan lagi, jatuh lagi. Ayo, berapa di antara kita yang banyak bekas duit logam, bekas duit besi, 150, tempelan-tempelan bulat-bulat begini di kakinya, di lututnya, bekas-bekas luka.
Sehingga kami dulu bergurau, kamu ni sering jatuh, kamu ni orang kaya. Karena duit logam banyak di kakimu. Duit 150 menempel, bekas luka yang bulat-bulat sepenuh kaki kita. Itu adalah hadiah gambaran bagaimana perjuangan kejiwaan ini untuk tetap eksis, bertahan sampai bisa berjalan. Tidak pernah anak kecil menyerah, jatuh, berhenti. Semakin dia jatuh, semakin kuat keinginan jiwanya untuk bangun dan berjalan sampai dia bisa berjalan. Akhirnya membesar, akhirnya dia tahu sendiri, oh kalau ingin berjalan, dia harus menggenggam ini, dia harus memegang ini. Tuh, jadi ilmu dia dapatkan dari ujian dulu. Bukan diterangkan dulu cara berjalan. Akhirnya membesar. Setelah membesar manusia, di luar ilmu yang physically tadi yang mengajarkan matematik, logika, berpikir, maka ketika dengan kejiwaan, anak SD mulailah. Anak SD dia mulai berpikir, kenapa begini? Kenapa uang jajannya sedikit? Kenapa jajan yang lain banyak? Kenapa anak SD mulai berpikir ketika SMP, kenapa teman-temannya dijemput pakai mobil? Kenapa dia jalan kaki dengan sepatu yang sudah sobek-sobek koyak? Uang jajan yang sedikit, bajunya yang buruk. Temannya anak orang kaya dijemput, makannya ke KFC, McDonald, enak-enak. Maka mulai dia berpikir, apa ini? Apa itu? Mungkin secara naluri dia akan pertama, itu ujian. Hidup dalam kemiskinan, kesusahan. Dia mungkin paling menuduh Tuhan, Tuhan tak adil. Orang tua tak adil. Tapi seiring perjalanan waktu ketika itu mengambil pembelajaran, ketika dia lebih mendekatkan mata, telinga, hati dengan panduan kitab sucinya, panduan psikologi Tuhan. Seiring umur berjalan, ujian itu dia akan mendapatkan kesimpulan, oh, saya bersyukur dilahirkan keluarga susah. Dengan kesulitan orang tua saya bisa berhasil. Dengan kesulitan hidup saya mengenal kesabaran. Dengan begini saya begini. Setelah mendapatkan ujian, bukannya diterangkan dulu, oh kamu hidup susah jajan. No. Dia mengalami dulu kepedihan jiwa, kesusahan, dihimpit, ditekan. Belum lagi anak-anak yang merantau dari pulau-pulau seluruh Indonesia merantau ke tengah Jawa. Lautan manusia yang beringas, yang keras, kehidupan yang ganas. Dia berhasil keluar sebagai pemenang. Dia telah mendapatkan ilmu kejiwaan. Kesimpulan natijah dari kesusahannya hadapi itu. Tuh, artinya dia ujian dalam kesusahan itu dia jalani dulu. Setelah dia mata, telinga, hati dalam dialog tadi mampu mengendalikan jiwa-jiwa yang kotor, mengendalikan hawa nafsu, jiwa-jiwa yang bersih ini mampu mengendalikan antara positif negatif. Dan dia pemenang. Dan yang pasti melalui suatu bisikan Tuhan, suara Tuhan. Dari mana? Dari kitab suci. Kitab suci itu adalah pedoman tertinggi untuk menuntun jiwa-jiwa kita. Kita lanjut. Kemudian kita berlanjut bagaimana ketika dia mulai SMA, mulai bekerja. Sama. Ketika SMA mungkin dalam hal orang berpacaran, dia harus memilih. Kalau dia berbuat begini, akan hasilnya begitu. Itu di dalam pertempuran. Kembali itu dia harus melawan tuh tadi yang namanya hawa nafsunya. Bagaimana pacaran hari ini? Berapa banyak yang disebut pacaran itu sampai berhubungan seks, sampai hamil. Ada yang pacaran itu yang sampai sudah tidak perawan. Apakah sekedar melakukan pegangan-pegangan, melakukan ciuman-ciuman? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena tak ada hukum norma yang jelas mengaturnya. Akhirnya, bagaimana jiwa-jiwa ini ujian begitu? Mereka akan mengalami lagi. Akan lagi peperangan di mata, telinga, dan hati di ujung tombak terakhirnya. Nah, ketika dia berhasil melewati itu, setelah dia berkeluarga suatu hari, dia akan tahu, oh, ketika masa pacaran dulu, saya tidak mengalami kerusakan. Inilah akibatnya. Bersyukur. Oh, inilah kebaikannya. Jadi, ketika ujian masa SMA itu dia lewati, dia mendapatkan ilmu. Bukan karena, oh dia teori ini itu. No. Walaupun kita kan itu mendukung, ya. Kita lanjut. Maka mulailah bekerja.
mulailah berkeluarga. Apakah diajarkan ilmu menikah, berkeluarga, teori itu? Berapa banyak? Setelah berkeluarga barulah kita dihadapi ujian. Ternyata istri, perempuan yang kita waktu berpacaran baik, dating baik, ternyata setelah menikah dia egonya tinggi, emosinya tinggi. Suami kita yang lemah lembut setelah menikah ternyata keras, diktator. Bahkan secara fisik berapa banyak melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. Istri-istri yang kesakitan, istri-istri yang dalam keadaan lemah pun dipaksa. Walaupun alasannya dengan berbagai cara itu mungkin di dalam hubungan berkeluarga untuk melayani kebutuhan seksualnya apanya itu ada beberapa hal yang membenarkan, tetapi secara kejiwaan karena orang dalam keadaan sakit, itu akan bertolak belakang. Kenapa begini? Kenapa begitu? Why like that? Atau jadi tidak lagi mengatakan amazing now. Jadi dulu berpikiran setelah berkeluarga itu amazing, love, penuh dengan happy. Ternyata setelah menikah ternyata ujian rupanya keluarga itu. Maka di situ akan mata, telinga, dan hati akan jelas fungsinya. Nah, jika pada saat itu tidak ada panduan lagi-lagi dari suara Tuhan, dari suara kitab suci, berapa banyak yang baru 3 bulan bercerai, punya anak tamat bercerai, punya anak kedua bercerai. Tadi di mana? Ketika diberi ujian, Anda, kita gagal. Yang positif, hati nurani, keimanan orang berkata, unsur yang didominasi dengan nilai-nilai kitab suci, gagal mengendalikan hawa nafsu yang ada, yang cenderung dengan setan, pengingkaran, gagal mengendalikannya. Akhirnya memilih cerai, berpisah, lalu bisa menimbulkan trauma. Maka banyak yang tak mau menikah lagi setelah bercerai. Bahkan bukan saja, malah banyak juga yang tidak mau menikah sepanjang hidupnya, tidak mau berkahwin sepanjang hidupnya. Kenapa? Itu dalam psikologinya banyak faktor. Faktor kekecewaan hidup, kecewa dengan pasangan hidup, kecewa melihat perjalanan orang tuanya di masa lalu, bagaimana orang tuanya berkawin cerai atau saling menyakiti. Terlalu banyak aspek-aspeknya. Maka itu adalah ujian. Bagaimana kita menghadapi itu? Lalu dari ujian itu kita mengambil sebuah kesimpulan, natijah, ibrah, pembelajaran. Dan sebagai manusia kita tidak akan mampu memutuskan sendiri. Karena jiwa-jiwa ini bukan milik kita. Jiwa ini milik pencipta. Maka putuskanlah, berpedomanlah, jadikanlah literatur, merujuklah kepada aturan si pemilik jiwa, yaitu kitab suci. Jadi pada kesimpulannya kita tak boleh berpisah dengan kitab suci. Nah itu. Lalu setelah kita menikah, baru kita akan tahu nanti, akhirnya ketika kejiwaan ada akan timbul 2 sikap. Saya harus mengalah kepada suami, kepada istrinya. Dulu dia begitu ego, sekarang lain. Saya harus mengalah. Mungkin saya harus mengenal jiwa sosok wanita. Mungkin saya harus belajar memasangkan pampers, mencebokkan berak anak. Mungkin satu hari saya harus belajar menyapu rumah, memasak, membuat seluruh pekerjaan wanita untuk just Sabtu Minggu aja. Setelah 2 hari kita buat, kita renung, kita akan terduduk dalam keletihan. Ternyata, like that. Ternyata perempuan itu letih mengurus rumah, memasak, mencebokkan anak. Belum lagi melayani kita. Baik melayani secara kejiwaan dan melayani dalam hubungan seksual. Ternyata selama ini saya sebagai suami terlalu ego saya. Saya berpikir kalau udah jadi istri saya, dia harus layan saya tak peduli. Ternyata pekerjaannya berat. Baru kita akan menghubungkan, ternyata ibu saya adalah wanita yang mulia. Baru akan timbul sentuhan jiwa. Maka Anda akan semakin menyayangi istri-istri Anda. Anda akan semakin mencintai. Barulah ketemu
Semakin lama usia perkawinan, semakin bertambah rasa cinta. Karena sudah mendapatkan ilmu dari ujian tadi. Berapa banyak yang ketika istrinya meninggal, suami itu tak mau menikah, masih menangis dalam itu walaupun dia eksis tapi sedih. Berapa banyak istri-istri yang ketika suami yang pergi masih bertahan, dia tidak melupakan, bukan karena dia larut dalam meratap. Dia tak bisa menghilangkan keterharuan hati nuraninya dengan sosok yang mendampingi hidupnya yang telah pergi. Luar biasa guys, so sweet. Anda kalau tidak memahami, kita akan keluar air mata sendiri guys. Cinta kasih yang dihasilkan dari pemahaman ilmu. Tapi berapa banyak juga yang dalam kesedihan berpisah di sepanjang jalan karena tidak mau mengambil pembelajaran dari ilmu. Tuh, kita lanjut. Jadi ada yang mengambil tadi dia semakin cinta. Lalu ada juga yang mengambil pelajaran. Kenapa suami istri begini? Oh, saya dengan istri berantem karena pendidikan senjang. Saya sarjana kuliah, istri saya cuma SD. Jadi antara pemikiran tak sama. Yang satu IQ-nya setinggi langit, yang SD IQ-nya masih setinggi gunung. Dan ketika berjalan itu tak bisa sama. Maka perlulah kita para suami atau istri turun selangkah demi selangkah menyamakan persepsi lalu mengangkat IQ dia dengan cara kasih sayang agar naik. Walaupun tanpa ijazah dia akan sama selevel. Kalaupun tak selevel minimal pemikirannya seperti anak SMA. Makanya segala sesuatu ada ilmu. Makanya Nabi Adam, ketika dia ingin menundukkan malaikat, dia harus diajarkan ilmu. Wa 'allamal Adamal asma, diajarkan asma, nama-nama, isme, faham, ismi, nama-nama, seluruh. Supaya apa? Nanti malaikat sujud bukan menyembah, tapi taslim, tunduk. Kenapa? Karena malaikat salut. Adam yang diberi hawa nafsu mampu nanti akan mengendalikan dengan ilmu yang diberi Tuhan. Itu kitab suci. Sementara malaikat sujud karena taat, tapi mereka tak ada hawa nafsu. Ya mudah ketaatan tanpa hawa nafsu. Sementara Adam ketaatannya melawan hawa nafsu. Jadi dua tenaga ganda. Kendalikan hawa nafsu satu tenaga, taat satu tenaga, dua tenaga. Sementara malaikat cuma satu tenaga, taat saja mutlak. Kalau Adam ketaatan ada tapi mengendalikan hawa nafsu jadi dua. Makanya malaikat sujud, bukan bersujud menyembah kaki Adam, tapi sujud mengakui sanggup menolong segala tugas-tugas Adam, tugas khalifah, tugas manusia yang benar akan ditolong oleh malaikat, sanggup memudahkan tugasnya di mana saja dan kapan saja. Termasuk hari ini dengan kita. Masuk kalau kita memakai tadi. Kita lanjut. Waktu kita berlalu begitu cepat guys. Sudah 23 menit. Jadi itu contoh. Nah ketika dia menyamakan pemikiran istrinya dengan ujian tadi, maka tanpa sadar si suami telah menjadi guru, menjadi seorang psikolog ulung. Mendidik jiwa-jiwa istri. Tanpa sadar dia telah mentransferkan kasih sayangnya kepada istri. Tanpa sadar dia telah mampu menurunkan rasa egonya, menahan gejolak emosinya. Maka dia berubah menjadi pendidik. Maka berapa banyak nabi-nabi, rasul-rasul menyampaikan, orang yang terbaik adalah orang yang menyayangi, berbuat baik, mencintai keluarganya. Sudahkah kita, Anda merendahkan sayap, melebarkan sayap untuk mengayomi anak istri, atau hanya menuntut harus taat, harus ini, ada dalilnya, ada babnya? Kenapa dalilnya yang diutamakan, bukan proses? Kita terjebak guys, dengan permainan kata-kata. Itu dari pemikiran saja, padahal hakikatnya tuh. Nah bagaimana pula nanti ketika suami istri bertengkar, ternyata mempunyai level IQ yang sama. Sama-sama mahasiswa bekerja. Mestilah orang yang sama mahasiswanya egonya tinggi, wawasannya tinggi. Lalu bagaimana ketika berantem? Mungkin suami akan berpikir, ya tinggi. Bagaimana? Maka ada lagi yang tertinggi dari IQ.
Untung rugi, saya sarjana, kamu sarjana. Gaji saya, kata isinya lebih gede, kamu kecil. Ada yang tertinggi. SQ. Speed, EQ. Emotional quotient. Pengendalian kecerdasan emosi. Maka saat itu seorang suami harus mengerti. Kenapa istrinya emosi. Kita tahu di mana seluk-beluk istri kita. Kita tahu di mana sentuhan agar istri kita luluh. Tak mampu juga, maka tak ada lain. Kita harus menggunakan yang tertinggi dari segala kecerdasan, spiritual quotient. Kecerdasan hati nurani, kecerdasan ruh, kecerdasan jiwa. Maka itulah suara Tuhan. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari kitab suci. Maka nonsen, tidak mungkin ada kebahagiaan kita selaku nih. Jika bicara rumah tangga, di dunia, di akhirat apalagi. Kalau kita tidak mengenal, tidak memahami, dan tidak menggenggam kitab suci. Istilahnya ala sambilan doang, iseng-iseng. No, mungkin Anda mempunyai kekayaan triliunan, miliaran di dunia dan mungkin mobil Anda berpuluh, rumah mewah Anda banyak. Hati Anda selalu berteriak bahwa Anda gagal dalam membina itu tadi. Percayalah. Nah, ketika berbicara sudah sampai spiritual question, kecerdasan, maka segala emosi istri kita, kecerdasan emosinya, kecerdasan inteleknya akan dikalahkan, percayalah. Apabila Anda berbicara atas nama Tuhan, atas nama kebenaran, dia akan, maka tanpa sadar Anda telah menjadi guru bagi para istri, menjadi pembimbing bagi para istri. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Ketika Anda meninggal, ketika Anda pergi, istri Anda akan mengenang kita, akan mengingat kita sepanjang hayatnya, bahwa itulah satu-satunya yang menundukkan jiwa saya. Persoalannya bagaimana kita akan menundukkan jiwa istri kita. Jiwa kita sendiri tidak tunduk kepada Tuhan. Kita sendiri tidak mengenal kitab suci. Tapi kita menuntut istri tak taat lah, istri membangkang lah. Maka ada di dalam pengendalian jiwa. Sampai dikatakan, gambarkan bagaimana Nabi mempelajari di dalam perjalanan, psikologi perjalanan Nabi. Bagaimana mengendalikan jiwa. Ya Aisyah, ma khuluqa Rasulullah. Seperti apa akhlaknya Rasulullah itu? Kejiwaan Nabi itu gimana sih? Psikologi Nabi itu gimana sih? Karakter Nabi itu bagaimana sih? SQ dan EQ Nabi itu digabung jadi satu. IQ, EQ dan SQ itu bagaimana sih? Apa kata Aisyah? Khuluqul Quran. Khuluqul Quran. Akhlaknya, IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya Quran. Artinya kejiwaan dia dalam menuntun istrinya dari perjalanan awal sampai akhir, penuntun umat-umatnya dari awal sampai akhir, anak didiknya, menuntun orang tua Abu Bakar, menuntun golongan bangsawan yang kaya raya Utsman, menuntun pendekar preman jalanan yang tukang gangster Umar, menuntun mahasiswa Ali, dan menuntun golongan orang-orang duafa Bilal dengan konsep Quran, kitab suci, setel semua. It's easy. Semua mudah. Nah, bagaimana dengan kita? Maka dari kesimpulan itu, kalau kita ini baru sampai kita berkeluarga, belum lagi setahap orang tua, waktu kita tak cukup. Artinya tiga itu tak bisa dipisahkan. Sampai manapun berjalan bahwa manusia di bumi dengan kitab suci Quran tak boleh lepas. Makan cerita tadi. Jadi kesetaraan pendidikan yang kita bahas di dalam berkeluarga, ujiannya kita bisa lolos, melewati, kita dapat ilmu. Itu dalam kesenjangan kemampuan berpikir untung dan rugi, logika, intelijen, kecerdasan sekolah. Padahal bukan di sana. Intisari sebenarnya adalah kesenjangan akidah, kesenjangan jiwa, kesenjangan rohani. Kesenjangan jiwa yang dapat makanan dari kitab suci, dari tuntunan Tuhan, kenyang. Dewasa jiwa itu tingkatnya tingkat sarjana. Dengan jiwa-jiwa yang tingkat SD tak pernah sentuhan rohani, tak ada mendapatkan cahaya kebaikan.
Itu pada hakikatnya. Pendidikan itu mempengaruhi. Kita digambarkan hari ini lagi. Tiada pilihan. 3 konsep utama. Dimanapun kita manusia, di bumi ini pun kita berpijak, kita takkan lepas dari kitab suci yaitu Quran. Kitab suci adalah nilai positif dari Tuhan, segala kebaikan yang akan disetrumkan ke dalam hati nurani kita sebagai pembimbing. Hawa nafsu diletak di dalam jasad setiap manusia, sehingga dikatakan manusia ini adalah hewan yang berjalan. Jadi jangan salahkan manusia itu tempat salah dan lupa. Adanya kitab suci masuk ke dalam jasad manusia untuk mengendalikan yang negatif tadi. Di muka bumi maka akan lahirlah cahaya. Maka menjadilah surga. Di mana saja dan kapan saja. Kalau lepas salah satu, terputus kitab suci, kita manusia mengembara di bumi itu. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, ininya banyak. Berjalanlah dalam kegelapan. Hanya menunggu dan menunggu. Maka jika manusia terlepas dari kitab suci, maka hilanglah transaksi MOU sebagai pengganti, sebagai wakil Tuhan, sebagai utusan Tuhan, berubahlah menjadi kebinatangan. Maka berapa banyak kita yang punya mata, telinga dan hati hancur. Kalau kita buka kitab suci, surat 7 Al-A'raf 179, berapa banyak isi neraka. Punya mata, telinga dan hati yang tidak dipakai melihat ayat-ayat Tuhan, melihat kehidupan, melihat anak istri, orang tua, lingkungan. Matanya buta, telinganya tuli, hati tak paham. Ulaikal kal an'am. Mereka itu semua binatang, kata Tuhan. Bukan lebih sesat. Jadi jangan heran kita, ibu tiri memperkosa anaknya laki-laki mahasiswa. Ibu tirinya yang proaktif sehingga hilang keperjakaan anak tirinya. Bapak tiri memperkosa anak-anaknya. Jangan heran karena bapak kandung pun memperkosa anaknya. Ada ibu kandung melayani nafsu anak lelakinya. Jadi bagaimana dunia ini memang begitu. Kenapa? Karena menjadi binatang. Artinya tak ada pilihan. Kalau lepas itu, apapun kehebatan kita, kita akan menuju ke jurang itu. Ke jurang itu. Ya, demikian yang kita cara hari ini. Waktu kita terbatas. Jika ada kebenaran, itu pasti dari Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada yang lain. Karena kebenaran yang disampaikan itu adalah subscribe, titik tanda bagi kebaikan Anda dan kebaikan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, itu pasti dari saya. Jika ada yang menyakitkan hati, sekali lagi, masukkan kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, kita akan lanjut kembali dalam hal pertemuan selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.